siapa? Opening langsung. Aku masalah kamu ya mas. Tidak, aku sekarang alim mas. Aku nggak mau tidak mau membuat masalah dengan siapa-siapa aja. Kalau gitu, pertanyaannya tak ganti. Iya, ganti. Pernah punya masalah sama siapa aja? Kesalahan. Aku datang di grup terus tahu kesalahan. Cerita sama siapa? Ya banyak sih. Nah, aku yang mulai dari tak sebut nama enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Oh ya wis. Ya sebenarnya kayak anak-anak Semarang sih, kayak dulu sempat sama kayak masuk gara-gara SDL kan pada saat waktu itu. Terus Kamu toksik ya di SDL? Aku toksik sangat. Aku toksik. Terus apa lagi ya? Sama kamu. Oh iya. Ya. 12 juta ya? Sama kamu terus apa ya? Kita udah sih 2 kontroversi itu sih sudah. Tapi merambah ya. Yang berapa? Yang ngebum itu yang 12 juta ya. Aduh, aku enggak habis pikir aduh. Yes lah. Tapi ya udahlah yang terlalu biarlah berlalu. Kalau dulu sama SDL kenapa? Kalau sama SDL sih mungkin perbedaan pendapat sih antara aku sama Mas Cuk mungkin kayak aku pengennya kayak gini dan mungkin Mas Cuk tuh kayak pengennya seperti ini. Sepertinya itu dalam arti mungkin dari pergerakannya sih. Kayak aku pengennya SDL itu jalan dulu buat kayak realisasiin latihan-latihan simpel-simpel lah, session simple. Tapi Mas Cuk membikin kayak lebih ke program kayak gitu. Kalau aku sih pengennya kayak ya wis jalan melaku sik lah istilahnya kayak apa latihan freestyle session di pinggir jalan itu jalan dulu pengenku. Terus akhirnya kayak ada berbagai pendapat yang mungkin yang lebih kontroversial lagi kalau pada saat di SD itu pas ada Casu pada saat itu. Oh, ya, Richard. Ya Richard pada saat itu. Tapi sebenarnya ya kalau aku udah nggak ada masalah. Maksudnya kayak yang kemarin itu gara-garanya sama Richard dia sama juga perbedaan pendapatnya gara-gara aku pengennya SDL itu mau tak arahin sini. Ya aku punya visi lah istilahnya, aku punya visi tapi nggak diterima ya udah akhirnya lebih ke jalan ke situ ya wis. Ya mulai dari situ kayak dihit, mulai dirasani. Dirasani gimana? Ya dirasani Aldi toksik, Aldi pembawa masalah yang ada di kota Semarang dan Serang. Itu sudah melekat di hati saya. Tapi kamu tuh ngerasa nggak kalau kamu tuh toksik? Ya. Apa cuma pendapat orang lain? Berarti kamu juga sadar kamu toksik. Tapi jujur aku ya toksik karena sadarnya baru sekarang apa dulu udah sadar? Dan sadarnya mulai dari sekarang ini. Berarti dulu nggak sadar. Nggak sadar. Ya tapi memang dulu sempat kayak oh iya sih memang aku menyadarinya kenapa aku kayak gitu. Ya mungkin kalau aku menyadarinya gara-gara aku toksik itu tadi. Ya toksiknya mungkin mulutku sih kayak aku kan nggak bisa ngerem, nggak apalagi lagi gibah. Ya ternyata gibah saya sampai kemana-mana. Maksudnya dianggap toksik itu omongannya yang membawa pesan bikin toksik atau kata-katanya kayak misal anjing rusuh-rusuh. Kalau aku mungkin menyadarinya lebih ke rusuhnya sih mas, kayak toksiknya di situ dan mungkin aku lebih kayak belak-belakan lah, maksudnya kayak yo Mas Jamal tahu sendiri lah, aku lebih ke belak-belakan gitu. Toksik gitu ya. Ya toksik gitu. Istilahnya. Tapi menurutmu konteks toksik itu sebenarnya lebih ke dampak apa cara bicara? Soalnya kalau cara bicara kayak wong ngomong asu itu hal yang biasa sebenarnya. Wong Surabaya ngomong janjuk itu hal yang biasa, bukan toksik. Sebenarnya dampak sih mas. Nah kalau kamu
ya cara bicara. Ayo jawab. Nah, aku mau tanya nih sama Mas Jamal. Menurut Mas Jamal aku tuh toksiknya gimana? Aku soalnya kan karena aku nggak merasa nih, aku cuman ngerasanya cuman aku toksiknya ya mungkin dari omongan, maksudnya dari omonganku yang blak-blakan, omonganku yang ya ngono lah. Apa menurut Mas Jamal aku toksiknya di mana? Karena aku nggak ngerasa sih. Kalau menurutku konteks dari toksik itu kalau membawa dampak buruk. Jadi kalau bagiku loh, jadi kalau misal kayak ngomong rusuh kayak bagiku itu bukan toksik. Iya. Itu bukan toksik. Misalnya ngomong apa jancuk ya kowe ini, tapi maksudnya yang pesan yang diomongnya baik karena gak toksik. Ya. Kan cuma attitude. Iya. Bukan toksik. Oh, iya. Kalau menurutku kayak gitu perspektifku, Iya. perspektif dari toksik. Iya. Tapi nggak tahu kalau orang lain nganggep omongan elek olowi toksik, bagiku enggak. Iya. Soalnya ya wes kata-kata kasar itu sudah mendarah daging di kalangan street dancer. Nah, kalau kamu perspektifmu dari toksik itu gimana? Kalau aku toksiknya tuh ya mungkin lebih ke suka ngerasani sana sini, terus ya yang udah tak alami ya, suka ngerasani sana sini, terus kamu ngelakuin itu? Aku Rasa di sana sini. ya. Nah, berarti toksik. Tapi itu diumbar oleh lingkaran saya yang dulu. Oh, jadi Tapi sebenarnya aku ngejulit. Ya aku pada saat di lingkaran yang ada di sana itu aku berharapnya nggak keluar sih. kita Ya cuma omongan kita karena ya aku percayalah sama satu sama yang lain. Tapi kok ternyata keluar sampai ke sana ke sini, keluar kota kemana? Walaupun karir dancer belum keluar kota sana-sana. Karir toksik sudah sampai mana sana. Ya gitu sih. Jadi aku mungkin dan attitude sih. Aku dulu mungkin attitudeku masih kurang sih Mas. Maksudnya kayak jaga sopan santun. Ya itu aku kalau rasanya masih di omongan sama attitude. Tapi kalau tadi yang ngerasani satu sama lain ya sih. Sampai sekarang masih. Ngerasani siapa sekarang? Banyak orang yang saya rasani ya. Banyak orang. Tapi kalau tidak ada saya, informasi kejelekan yang ada tidak saya sebarkan ya. Oke, ya. Jadi untungnya saya di sini banyak informasi sih Mas. Saya untungnya aku dapat informasi sebelum julid dan itu valid. Aku nggak yang sembarangan ngejulit kayak gini. Tapi aku aku ngejulit itu ya juga ada informasi yang valid dan aku juga caranya memfilter dan itu aku ngejulit itu pun nggak ke sembarangan orang sih. Aku nggak ke sembarangan orang. Iya tapi. Jadi contohnya nggak sembarangan orang ke orang yang bisa nyebarin. Ya itu. Yang bisa nyebarin jadi gimana tuh? Ya itu aku. Aduh, kok nggak bisa buka. Bisa bos. Cheers. Aduh. Ya itu sih Mas, maksudnya definisi toksik kalau menurut aku sendiri ya karena aku dulu sampai dijudge jadi toxic people ya mungkin aku ngerasanya ya di situ sih suka ya rasani sini sana sini suka apa namanya kalau aku ngomong kotor mungkin ngomong kotor dan attitudeku kurang bela begini gitu kalau aku dan ya nggak tahu sih kalau itu jadi dampak buruk
Tapi aku yang bingung tuh ini. Kok ngerasani kenapa? Kalau aku, Mas, Kenapa kok kecenderungan banyak orang ngerasani kan dalam artian ngomongin di belakang. Kenapa kok gak langsung ngomong ke orang yang bersangkutan? soalnya kalau dulu ya Mas ya, kalau aku yang dulu karena aku takut sama seniorku, maksudnya kayak aku kayak menghargai sih sebenarnya, karena dulu kan nggak punya pemikiran kayak freedom of speech kan, maksudnya kayak aku mending ngomong di depan, istilahnya kan kayak gitu. Soalnya pemikiranku masih anak-anak dulu kan, pemikirannya aku takut sama seniorku, nanti nek aku ngomong di depan daripada karir danceku kan misalnya gitu, daripada karir danceku hancur, wah ya mending aku ngomong di belakang. Tapi ya emang Tetap hancur. mulut saya ini tidak bisa difilter. Ya itu sih Mas, karena aku orangnya mungkin gampang resah tuh loh, maksudnya kayak nggak suka kayak adanya perdamaian. Perdamaian itu saya kelihatannya nggak suka. Kurang seru ya kalau cuma damai-damai. Kurang seru. Semarang butuh konflik. Ya itu sih Mas, maksudnya aku dulu ya aku yang dulu, karena aku lebih kayak takut sih, maksudnya takut sama seniorku, orang yang lebih senior atau lebih tua kayak gitu. Langsung ngomong tuh aku lebih takut dulu. Dan setelah mungkin kayak kumpul sama kamu, mungkin kumpul sama banyak orang, aku lah mending pernah dulu kan buat sarannya untuk kayak ngomong langsung di depan lah atau apalah, ya intinya belak-belakan kalau memang. Tapi ya enggak, kalau aku sih ngomong di depan juga aku harus punya senjata dulu, misalnya kayak punya statement yang kuat. kuat. Statement yang kuat. Karena kalau aku nggak punya statement yang kuat, ya buat apa aku ngomong di depannya dia gitu. Kalau aku sih gitu. Konteks dari takut sama respect itu beda tipis. Iya. Nah, sebenarnya kayak orang-orang seumuranmu itu sama orang yang lebih tua lebih ke arah mana? Respect apa takut? Yang dulu atau yang sekarang Mas? Yang dulu, yang ujung-ujungnya sampai ngerasani dan lain-lain. Aku takut. Lebih ketakut ya, Lebih ketakut. Bukan ke respect ya. Bukan ke respect, karena aku belum tahu respect tuh kayak apa. Dulu ya aku belum tahu respect kayak ke senior tuh seperti apa, aku belum tahu. Tapi aku lebih ketakut kalau dulu. Kalau sekarang kayak yo itu sih sudah tahu nih yang namanya respect tuh kayak apa. Jadi ya kalau sekarang dia omong ya aku respect. Tapi kalau dulu aku lebih ketakut. Soalnya kalau kecenderungan kan kalau orang takut kan terus takut tapi sebenarnya nggak suka, yang ujung-ujungnya jadi muka dua. Iya. Nang ngarep ngapi-ngapi mas neng buri oh kayak penjilat ada. Ada penjilat. Penjilat ada. ini cipin. Kalau sekarang di Semarang orang yang termasuk kamu respect siapa? Sebutin nama nggak apa-apa. Sebutin nama. Mas Cuk. Cupi. Ayo Cup. Respect lo Cup. Mas Cuk. Terus Mas Bavi. Mas Jamal. Aku. Saya bukan penjilat ini. Mas Ambon. Kok Remon enggak? Koremon. Potong gaji kok. Lali Koremon. Karena ya itu sih Mas, aku melihat respectnya karena ya mungkin kalau nggak ada orang-orang berlima ini nggak bisa jadi aku yang sekarang. Ya itu sih kenapa aku respect sama mereka, ya itu kalau nggak ada 5 orang ini mungkin nggak bisa jadi aku yang sekarang. Lebih misalnya nggak cuman hanya bangun secara knowledge tentang dance talk sih Mas, tapi lebih ke banyak hal sih, kayak masalah keluarga mungkin, banyak ya aku banyak banget. Kalau orang yang nggak kamu respect di Semarang, orang baik senior atau junior, kalau berani sebut nama. Aku mulai dari tipis-tipis dulu ya. Tipis dulu, senior. Junior. Ngomongin Bapak Rob.
Masih hidup dia. Masih hidup loh sekarang. Oh, dia sekarang. Kemarin aku lihat di Semarang apa di Mizone Session, wah ada Papa Rock. Iya, itu. Dia sekarang udah mulai bergelut lagi. Yang tadinya jadi toxic people, sekarang dia udah bergelut lagi untuk dan memperbaiki diri lah. Papa Tebo. Aku apa ya? Langsung iki enggak apa-apa. Ya langsung enggak apa-apa. Ya mungkin yang dulu pernah bermasalah sama aku sih, yang kamu nonton ini ya tegar sih kalau aku. Karena ya dulu karena aku menganggapnya dia jadi lingkaranku dan maybe bisa menjaga istilahnya julitanku lah istilahnya. Tapi ternyata ya sudah sampai kemana-mana. Ya aku sorry itu saya bukannya aku offense tapi memang nggak respectnya gara-gara mungkin masalah ini sih. Aku itu. Terus senior. Yang senior. Aduh. Nggak berani dia. Aduh. Ya mungkin aku serempet sedikit-sedikit aja ya. Aku nggak berani sebut nama tapi kayak ya mungkin Orang Semarang ya orang Semarang dan ya masih suka mengeksploitasi kita anak-anak mudanya dancer Semarang lah. Oh iya. New generation. Kalau itu. Spin. Itu aja pasti udah pada paham. Karena ya gimana ya, maksudnya nah ini kayak aku sudah terbuka banget tuh gara-gara aku mungkin ikut sama Koremon yang dimana dia ngajarin aku buat lebih menghargai sesama teman, maksudnya enggak karena mau itu junior mau itu senior ya gimana caranya kita harus saling menghargai lah. Kalau kita job harus saling fair-fairan, buka-bukaan harganya seperti ini dan ya pokoknya buka-bukaan lah intinya itu seperti ya bukan buka-bukaan baju dong. Bukan maksudnya bukan harga sih, maksudnya kayak segini rinciannya. Yang junior dapat segini, yang senior dapat segini. Itu malah lebih kayak lebih memotivasi lah buat kalau yang junior seperti itu, enggak yang kayak potong. Kenapa tidak ada alasan? Terus bikin rasa-rasa deh. Ujung-ujungnya gitu lagi. Gila ya. Malah itu yang malah bikin gak sehat sih malahan. Koremon mengajarkan aku buat ya itu kayak buka-bukaan sama junior atau senior pun ya kalau yang junior ya yang tadi Mas Jamal ngomong sih. Biar junior kenapa kamu dapetnya segini ya karena ya mungkin bisa diukur dari jam terbang atau skill dan lain-lain itu lebih fair lah, transparan. Aku lebih suka kayak gitu sih. Dan itu yang mungkin ini jadi salah satu keresahan saya ya. Kenapa? Ya itu eksploitasi new generation ya. New generation. Eksploitasi. Ya itu sih. Resahku itu. Di situ ya. Berarti sekarang full time ngajar di Spotlight ya? Ya, full time ngajar di Spotlight, terus ya ngajar di sekolah-sekolahan. Oh, masih sekolah-sekolah juga. Private jalan juga. Private jalan, terus pelayanan juga. Nah, kalau pelayanan gitu, kalau pelayanan for free, kalau ngajar di pelayanan apa tetap dapat fee juga? Kalau pelayanan sebenarnya itu for free karena istilahnya kalau di kepercayaanku ya Mas, maksudnya kayak aku udah mendapatkan talenta ya tak kembaliin lagi istilahnya kayak ke komunitasku lagi kayak gitu. Jadi aku tanpa memikirkan bayaran. Tapi tetap ada. Jadi kayak gereja tuh ya ini tergantung gerejanya sih. Kalau gerejaku dia masih respect kayak maksudnya kayak yo kamu kan istilahnya udah ngajar tak ganti uang bensin terus uang minum juga kayak gitu. Jadi masih tetap dikasih tapi nggak terlalu nggak sebanyak kita ngajar yang gitu. Tapi aku sendiri ya aku nggak mengharapkan uang karena tak kembali lagi ke komunitasku. Maksudnya apa yang aku dapat di luar tak kembaliin lagi buat anak-anak komunitas di gereja, tak share lagi seperti itu sih. Tapi dengan backgroundmu yang toksik itu, apakah ada masalah di pelayanan gereja? Enggak, untungnya. Enggak ada. Beruntungnya. Berarti kamu toksik cuma di luar. Kalau di dalam jadi anak baik-baik. Tapi soalnya
kalau aku gini sih mas, maksudnya kayak karena di gereja kan udah ada otoritasnya sih. Oh, Tapi iya. aku juga ya sorry aja, maksudnya kayak aku pelayanan aku masih merokok, aku masih nge-vape. Tapi aku nggak boleh gitu kalau pelayanan. nggak boleh sama sekali karena ya istilahnya kita harus mencerminkan lah istilahnya. Tapi kalau aku ya gini apa adanya aku lebih suka kayak aku malah tak umbar-umbar sih, misalnya kayak aku nge-vape, aku ngerokok. Tapi ya aku mencoba kalau ada beberapa senior yang nonton ini gereja, ya aku mencoba untuk mengurangi, tapi istilahnya aku di sini mencoba buat apa adanya karena ya aku percayanya adalah kayak di gereja kan tempat buat menerima orang apa adanya nih, maksudnya buat orang-orang yang rusak lah atau apalah, ya aku salah satunya. Makanya aku kayak nggak mau fake di depan orang gereja juga. Aku memang ada otoritas, maksudnya kayak otoritasnya nggak boleh ada ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi aku kalau udah di luar gereja, ya aku melakukan ya kayak nge-vape, rokok dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya cuma peraturan di gereja atau peraturan secara agama, secara religius? Secara religius juga. Berarti kalau di religius di kamu Kristen apa Katolik? Kristen. Kristen. Itu sebenarnya nggak boleh rokok. Nggak boleh ngerokok. Soalnya kalau di Islam itu kan rokok itu makruh. Nah, makruh itu maksudnya kalau ditinggalkan lebih baik. Kalau rokok ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Berarti kalau di Kristen nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya sama sih sebenarnya konsepnya tuh kayak nggak boleh makan babi juga. Nek setahu aku ya nggak boleh makan babi juga. Alkohol juga nggak boleh. Terus amer kalau waktu kan kadang-kadang kayak ada pas pelayanan dari apa minggu gitu kan ada dibagiin. Ya kalau itu perjamuan sisi ya. Perjamuan. Tapi kalau perjamuan sisi itu sebenarnya hanya simbolis sih, nggak yang sebotol gitu. Ya kalau ada sebotol, mending Anda kumpul di sini, ini sebotol ya, sebotol. Ini bukan amer tapi aman. Asian. Jadi itu sih maksudnya. Ya kalau di peraturannya di kitab sih sebenarnya nggak memperbolehkan. Ya itu sih lebih tepatnya nggak diperbolehkan. Tapi ada nggak anak-anak gereja yang ikut pelayanan lewat hari itu interest buat belajar street dance? Jadi mereka sebenarnya pingin turun ke jalanan. Banyak. Gereja ngizinin nggak? Nggak. Kenapa? Karena ya penuh toksik di jalanan. Konotasinya udah negatif. Konotasinya makanya aku sebenarnya pengen kayak membukakan sih kayak buat teman-teman yang di gereja itu tuh buat kayak ayolah, maksudnya kayak ini ya yang buat yang istilahnya passionnya di dance, yang bener-bener dance. Kalian tuh nggak bisa latihan di gereja toh sih, menurutku. Kalian harus keluar karena yaitu underestimate dari beberapa gereja dan ya pembina lah, pembina di gereja tuh kalau street dance tuh konotasinya negatif. Tapi kalau karena aku interest, karena aku percaya kayak Tuhan ngasih talenta ini ke aku buat aku kembangin, ya tak kembangin semaksimal mungkin. Aku nggak peduli dengan pembatasan yang ada di gereja lah, aku nggak peduli. Yang penting aku tetap jalan maksudnya untuk mengembangin bakatku ini. Toh ya bakat yang udah tak dapat di luar tak kembali lagi ke gereja dengan filter yang sudah tak sesuai udah tak batasi. Kalau dibalik gereja open nggak kalau anak-anak street dance pada latihan di gereja? Sudah mulai open. Ini gereja mana? Aku GIA sudah mulai open. Kalau GBI kan dulu dari dulu udah open. Tapi sekarang malah belum nggak ada aktivitas sama jalan di sana. Mas Wafi ada dengerin? Tapi kelihatannya kan ya soalnya gini, pembinanya yang ada di GBI kan kenal sama kita, Babi. Ya soalnya kan udah kenal dia. Ya dia kan istilahnya kayak bukan ketua sih, tapi kayak pembinanya anak-anak youth lah istilahnya, anak-anak mudanya di sana. Dan dia merangkul semua kalangan komunitas dan apalagi kenal sama kita kan. Orangnya ya open minded sih, maksudnya open minded banget. Slow banget lah intinya. Ya untungnya kalau di GBI seperti itu. Tapi kalau ada beberapa gereja kayak gerejaku tuh harus pelan-pelan sih mas, nggak bisa langsung belum buka gitu, nggak bisa. Kalau Alpha Omega juga kayak gitu nggak? Soalnya dulu aku sempat datang latihan ke Alpha Omega juga kalau Alpha Omega kelihatannya open mind juga, tapi nggak langsung buka belum kayak GBI.
Sama sih sebenarnya kayak konsepnya sebenarnya kayak harus kita jalan pelan-pelan dulu buat bukain. Nah, aku mikir kalau emang ada chance itu kan berarti sebenarnya komunitas Semarang bisa diramein kan? Iya, banget. Ini bukan kita maksudnya membatasi wah Kristen apa enggak sih, tapi kayak sama-sama satu passion menurutku kayak kalau di gereja, kalau buat kalanganku, karena aku menari, aku buat pelayanan, kayak aku buat Tuhan, tak kembaliin lagi semua bakatku. Tapi ada beberapa yang misalnya kayak di street dancer kan istilahnya kayak dia mau capai achievement, maksudnya kayak kita harus lomba, menang dan lain-lain. Ya potensinya bakal gede komunitasnya di Semarang. Ya kalau kalian masih beranggapan wah ini dancer yang anak-anak Kristen ya kapan Anda mau berkembang? Aduh. Ya itu sih Mas. Kalau di CDW masih jalan? CDW puji Tuhan tidak. Mas Bavi, Anda kemana? Sibuk jualan kopi kah? Tidak juga. Yang urus Bavi juga ya kalau di Iya, CDW? Mas Bavi sama Mas Yuyu. Mas Yuyu Ricky juga. Padahal dulu sempat ramai banget kan gitu dan Ya. sempat naik kan sampai dapat sorotan kan misalnya. Ini komunitas dan gereja ramai banget. Ya itu kendalanya sih mungkin waktu buat ngurus komunitasnya sih. Ya ego masing-masing lah intinya. Ego masing-masing jadi kayak akhirnya keter. Kalahnya di situ. Gitu. Kalau mission session tuh apa? Ya mission session tuh Cuma anak mission aja tuh gimana? enggak sih Mas. Sebenarnya Jualan mission. ya ada. Kalau mission session tuh mungkin lebih ke nama tok sih Mas. Tapi itu istilahnya session buat freestyle anak-anak Semarang kalau aku. Gitu. Tapi memang kemarin banyak yang tanya, apa itu buat anak-anak Maison saja? Tidak dong. Itu sebenarnya buat semua, cuman hanya aku brandingnya Maison gitu toh. Ya istilahnya nama timku sama Dika. Gitu. Promosi. Gitu. Jadi kalau pada datang ikut membantu promosi. Kalian dieksploitasi. Ya enggak sih, saya kayak ya pokoknya itu session yang aku mungkin keresahanku yang kemarin mungkin kok kurang efektif ya, maksudnya buat pakai nama komunitas. Terus akhirnya aku kayak udahlah coba aku pakai nama tim sendiri coba bisa atau enggak. Tapi kalau enggak bisa ya wes aku pakai nama komunitas lagi. Sebenarnya pada saat awal itu pengennya mau pakai nama Semarang Freestyler. Semarang Freestyler ya tim yang dulu lah, tim Semarang yang freestyle itu. Cuman kok kelihatannya kan ya kembali lagi ke kayak Dika, kayak aku tuh takut melangkahi lah istilahnya, takut melangkahi yang senior jadi nggak berani pakai nama itu. Yang dulu ya yang dulu. Terus bedanya Semarang Freestyler sama SDL itu apa? Kalau Semarang Freestyler fokus di freestyle. Fokus di freestyle. Kalau SDL apa fokus di koreo? Enggak juga, lebih ke atau jualan happy birthday. Sudah disebutkan semua. Kangen siapa sih? Jujur kayak yang tahun 2014, 2015 lah. Ya masih solid-solidnya soalnya. Perannya komunitas ya. Ya itu perannya komunitas di saat lagi masih bener. Bener itu. Soalnya ya itu sih bukan apa ya aku nggak menafik kayak pasti semua orang tuh punya kesibukan masing-masing, tapi ya buat senior aja sih, maksudnya jangan nutup mata banget lah sama junior ini, karena ya kasihan juga. Contoh nih orang sibuk sekali tapi masih berkutik di komunitasnya. Buatan domba. Saya benci perdamaian. Ya itu sih. Ya itu sih, maksudnya kayak kalau aku pengen bersuaranya adalah
ya emang kalian punya kesibukan tersendiri, kalian punya waktunya yang cukup padat, tapi tolonglah saya kayak kalau kalian masih punya hati buat komunitas yang ada di Semarang ini, ya jangan menutup mata gitu banget lah. Soalnya yang aku rasain sih itu, misalnya kayak menutup mata banget karena yang di angkatanku yang ini ya misalnya. Soalnya kan aku ada di tengah-tengah nih, misalnya kayak di nganunya SDL juga bawahnya juga enggak gitu loh. Maksudnya aku ada di tengah-tengah gitu loh Mas. Jadi kayak aku juga di sini di satu sisi juga bingung mau menggiring teman-teman yang ada di bawah ini kemana juga. Apakah mau tak giring sendiri atau tak giring ke sini? Ya itu sih yang agak susah di situ. Tapi menurutmu SDL masih bisa diselamatkan apa enggak sih? Bisa. Bisa. Asalkan senior-seniornya membuka mata Anda semuanya dan dengan sehat. Tidak ada juli-juli lagi. Kalau Panglima Semar gimana tuh? Panglima Semar, aku kurang tahu sih Mas. Aku kurang tahu ke Panglima Semarnya sih. Cuman kan aku sempat join pada saat itu. Main aman. Masih di grup? Sudah tidak dong. Karena ada eksploitasi. Eksploitasi apa? Enggak sih, ya bukan eksploitasi dalam bentuk hal anak-anak, tapi kayak eksploitasi ke gimana ya? Pendanaan uang. Aku enggak terlalu enggak. Pokoknya aku sempat gabung. And then ya mungkin aku langsung ya mungkin aku kayak aku kurang cocok di komunitas itu. Ya udah aku mending caw aja lah. Karena bukan komunitas. Itu tim, salah. Tim. Kru. Tapi yang in charge di situ siapa aja? Yang istilahnya yang ngelit di situ tuh siapa aja? Ada 4 orang. Koremon, Mas Agus, Mbak Mei, Mas Kaleb. Kalau Ambon? Mas Ambon. 5 orang. Tapi yang kelihatan hanya 2 orang. Siapa aja? Koremon dan Mas Ambon. Terus yang 3 lainnya ngapain? Ya itu aku kurang tahu. Berarti nggak pernah datang? Dia datang untuk mestinya buat melihat progresnya. Kan karena itu kan buat WOD kan. Ya cuman datang lihat progres udah gitu toh. Kayak bos gitu ya? Apa malah kayak preman datang minta uang terus pulang? Ya itu, jadi aku kalau di Panglima Semar mungkin aku kurang cocok sih, gara-garanya aku kurang cocok sama orang-orangnya. Dan yang kedua faktor yang mungkin jadi faktor utama aku mundur gara-gara uang udah itu. Jadi ya aku coba mundur aja lah. Nggak punya uang? Punya sih Mas, tapi mending buat beli PC. Ya ada saya uang buat berangkat, tapi saya mending buat beli PC. Tak kirain buat bucin. Enggak dong. Kalau bucin udah ada uangnya sendiri. Oke. Sebenarnya kan sekarang kan ngajar. Itu buat bulanan cukup. Apalagi habis kemarin pandemi gini. Ini udah mulai normal nggak? Kalau aku mulai yang dari mana? Yang pandemi dulu. Yang pandemi dulu untungnya aku ada tabungan Mas. Jadi pas kemarin 3 bulan atau 4 bulan kemarin itu untuk masih bisa save lah, karena aku punya tabungan buat Binomo.
Ya itu mungkin salah satunya. Tapi kalau aku ya untung ada tabungan sih mas, ada tabungan jadi maksudnya nggak terlalu berat lah. Karena kan aku belum berkeluarga sendiri kan, apa sih? Nggak berkeluarga. Maksudnya belum berkeluarga sendiri atau ada aku hidup sendiri. Jadi aku masih ya dibantu mama sedikit lah. Makan masih di rumah. Terus kalau sekarang udah bisa mulai balik normal apa enggak? Udah balik normal sedikit-sedikit sih. Sedikit. Enggak. Berapa persen dari yang sebelum pandemi? Baru 60 lah, 60-70-an. Dari penghasilan yang aku biasanya ya 50 sih berarti 50%. Biasanya berapa juta? Aku Sebelum nominal nggak apa-apa. Biar gambaran orang-orang yang mau dance itu gambaran gajinya berapa. biasanya aku dapat yang flat ya, yang flat ya. Rata-ratanya. Ya, rata-ratanya 5 juta. Itu sebelum pandemi pas normal. Sebelum pandemi pas. Waktu ya, pandemi 0 atau masih ada dikit-dikit. itu nol. Bener-bener 0 sama sekali. Bener-bener 0. Tapi saya ada solusi terbaik. Bingung. Atas bawah. Kalau bingung itu gara-garanya ya kakakku sih, saya ngajarin kalau daripada kamu diem, tapi ya menghasilkan, cuman ya itu cukup buat kayak ya uang jajan tok lah, enggak terlalu banyak. Enggak yang pokok ya. Enggak yang pokok. Bisa, tapi perlu effort yang lebih menurut aku. Kayak soalnya kamu harus kayak mantengin marketnya kan dan lain-lain. Aku malas, mending tak tinggal jualan Dota. Terus sekarang habis pandemi ya 50% lah, baru 50%. 50%. Tapi penghasilan yang dari 100% itu dari spotlight berapa persen? Lebih banyak yang dari spotlight apa lebih banyak yang private sama ngajar-ngajar biasa? Lebih banyak dari yang punya aku sendiri, private dan lain-lain. Ya kan karena aku lebih banyak di sana, tapi kalau aku di spotlight kan ke video sama ya ngajar lah, kan ngajar juga kan, video ngajar. Berarti istilahnya kayak di spotlight itu kayak tambahan-tambahan ya? Tambahan. Tapi nggak tahu nih kan sekarang spotlight sudah buka studio di Central Land. Bagus sekali. Ada Mas Kemaki yang gambar di sana. Mas Kemaki, ya shout out buat Mas Kemaki. For free. Mas Kemaki kalau sama kita yang temannya for free. Kalau Anda tidak berteman, pasang harga per meter.